sekarang memasuki soal latihan yang pertama. Kita diminta untuk menyiapkan suatu trial balance yang menunjukkan semua balances pada akhir periode 31 Maret 2007. Jadi kalau teman-teman lihat di soal ini ya, ada list semua account yang dimiliki oleh perusahaan ini dan ada 3 transaksi tambahan di bawah. Oke, yang pertama yang kita harus lakukan adalah kita coba menentukan dari semua account yang pertama di atas ini, dari bank loan hingga ke vehicles. Ini kalau kita masukkan ke trial balance itu masuknya ke sisi debit atau sisi kredit. Kemudian kita akan menyiapkan journal entry untuk 3 transaksi tambahan ini yang nanti kita akan masukkan kembali ke trial balance supaya kita bisa dapat figur total akhir. Oke. Pertama, kita akan membuat trial balance sebelum ada 3 transaksi tersebut ya. Dalam trial balance ada sisi kiri yaitu untuk debit, terus sisi kanan adalah kredit. Dalam soal tadi, yang pertama adalah bank loan. Bank loan ini adalah suatu liability karena ini berupa pinjaman dari fasilitas bank. Kita meminjam uang yang nanti pada akhirnya kita pasti harus bayar dan kembalikan dan lunasi semua yang kita sudah pinjam. Berarti karena ini jatuh sebagai liability, kita taruh di sebelah kanan, di bawah kredit. Kemudian ada cash at bank. Oke, cash at bank adalah uang kas yang kita sekarang setor di dalam bank. Karena cash itu adalah aset, kita akan memasukkan ke sisi kiri sebagai debit. Kemudian ada capital. Capital ini selalu kita masukkan sebagai kredit kalau dia angka positif. Terus berikutnya adalah local taxes. Pajak itu bersifat sebagai expense dan semua expense itu dianggap debit. Kemudian ada trade accounts payable ya, atau yang saya akan singkat di sini trade payables. Trade payables itu bisa teman-teman anggap sebagai supplier, dan karena dia adalah supplier, adalah orang yang kita telah beli sesuatu tapi kita belum lunasi, kita akan harus melunasi invoice kita dari mereka. Kita akan masukkan ini sebagai liability. Karena dia liability, masuknya ke sisi kredit. Berikutnya adalah purchases. Nah, purchases ini masuknya ke dalam cost of goods sold. Kalau kita mengacu ke dalam statement of profit or loss ya. Jadi purchases ini bisa dianggap sebagai expense. Jadi kalau kita semakin banyak yang kita beli, semakin besar cost of goods sold kita. Dan itu akan mengurangi profit. Nah, apapun yang bersifat seperti itu akan masuk ke sisi debit. Kemudian ada sales. Sales ini revenue ya. Jadi karena ini meningkatkan income kita, kita masukkan ke sisi kredit. Kemudian ada yang namanya sundry payables. Sundry payables, apa bedanya dengan trade payables? Sundry itu lebih untuk yang nominalnya lebih kecil, begitu, dan bukan berupa supplier. Nah, karena jenisnya sama dengan trade payables, dalam klasifikasi atau kategori yang sama, kita masukkan ke sisi kredit, karena ini juga berupa liability. Kemudian ada yang namanya trade receivables. Trade receivables itu adalah customer kita yang telah beli dari kita menggunakan kredit, dan ini kebalikannya trade payables. Oleh sebab itu, kita tulis di sisi debit karena mereka adalah aset kita. Selanjutnya ada yang namanya bank loan interest.
Untuk bank loan interest, karena ini adalah expand, kita masukin ke sisi debit. Other expenses juga demikian, kita debitkan. Terus ada vehicles. Vehicles ini adalah kendaraan yang digunakan oleh perusahaan, dan ini adalah non-current asset kita. Karena dia aset, kita taruh di sisi debit. Oke. Nah, kita sekarang sudah mengelompokkan semua account. Jadi kalau teman-teman ingat accounting cycle tadi ya, ini semua tadinya adalah balance dari ledger masing-masing. Ini semua ada ledger, ini semua account. Terus kita sekarang hanya post, kita hanya transfer ke trial balance untuk kita cek apakah ini semua balance, apakah kita sudah melakukan postingan yang benar pada saat kita pertama masukkan transaksi ke dalam ledger atau enggak. Oke, setelah ini semua dijumlahkan, harusnya angkanya sudah balance di angka $52.420. Nah, kalau teman-teman ingat, masih ada 3 transaksi yang belum kita papain. Kita akan siapkan double entry journalnya sekarang. Terus setelah kita udah selesai dari situ, kita akan adjust trial balance yang kita punya sekarang yang di angka 52.420 untuk mereflect 3 transaksi tersebut. Oke. Yang pertama, telah terjadi suatu purchases ya. Nah, kalau purchases itu kita selalu debitkan. Dan nominalnya adalah total yang 1.000 itu. Dan infonya adalah purchases ini dilakukan setengah-setengah. Setengahnya pakai cash, setengahnya pakai kredit, gitu ya. Jadi, kenapa kita kreditkan cash at bank? Karena kita telah membayar ke supplier kita. Nah, cash ini kan kita anggap sebagai aset kita. Kalau cash kita menambah, kita debitkan cash account kita untuk mereflect bahwa aset kita naik. Nah, ini arahannya ini berbeda. Jadi, cash kita malahan menurun. Maka kita kredit account cash at bank senilai 500. Dan sisanya akan kita kreditkan ke trade payable account. Kenapa? Karena hutang kita atau liability kita akan meningkat sebesar $500. Dan kalau teman-teman perhatikan, sekarang double entry kita balance. 1.000 di sisi debit dan 1.000 di sisi kredit. Selanjutnya, karena ini adalah transaksi sales yang juga dilakukan secara nggak full ya. Ada sebagian yang kita terima cash, sebagian yang kita masih ada hutang dari si customer. Jadi pertama kita akan anggap dulu nih cash yang kita terima dari si customer. Kita akan debit ke account cash at bank senilai $240. Dan kita akan menambahkan trade receivables kita senilai $800. Dan yang paling terakhir adalah kita kredit sisi atau account sales dengan nilai $1.040. Jadi transaksi ini benar-benar kebalikannya yang A. Dan yang paling terakhir C adalah kita ada other expenses ya. Kalau other expenses seperti yang di trial balance tadi, kita masukkan di sisi debit. Jadi kalau ada other expenses lagi, kita harus menambahkan expenses kita anggap itu sebagai debit. Senilai $260. Dan karena kita bayar expense ini menggunakan cash kita adalah aset, sekarang aset kita turun, kita kreditkan cash at bank kita.
senilai $260 juga. Oke, kita sudah melakukan penjurnalan untuk 3 transaksi tadi. Sekarang kita coba adjust lagi trial balance yang kita sudah buat di awal ya. Oke. Baik, kita akan tulis ulang supaya lebih jelas. Yang pertama tadi ada bank loan ya. Bank loan ini tidak ada penyesuaian karena 3 transaksi tadi tidak ada hubungannya ke bank loan. Tetapi cash at bank ada pengaruh. Oke. Jadi, tadi kan kalau kita lihat ke cash at bank, saldo yang di sini yang sebelum di-adjust adalah 11.700 ya. Kemudian ada beberapa transaksi tadi. Kalau kita lihat di sini, ada 1 cash at bank di transaksi A, terus ada 1 lagi di transaksi B, dan yang terakhir ada di transaksi C. Jadi, kita akan mereflect ini sekarang di trial balance kita. Jadi, yang pertama kita harus kreditkan kan ya. Berarti itu artinya kita harus mengurangi senilai $500. Oke. Kemudian, kalau kita lihat lagi, kita akan debitkan dengan 240. Kemudian, kita harus kreditkan dengan 260. Ya, sekarang kita akan hitung ulang. Karena tadi itu masih di sisi debit, maka angka akhirnya atau closing balance-nya itu $11.180. Oke. Selanjutnya ada capital, tidak ada dampak, tidak ada perubahan, masih 13.000. Terus local taxes juga tadi tidak ada perubahan ya. Masih 1.880. Nah, yang berikutnya adalah trade payables. Oke. Kalau kita kembali lagi, trade payables itu tadinya $11.200 sebagai saldo awal. Dan kita ada beberapa adjustment ya. Trade payable, ada adjustment 1 di sini, di transaksi A, di mana kita harus mengkreditkan. Jadi kita akan menambahkan $500 ke dalam trade payables account kita. Oleh sebab itu, maka closing balance-nya menjadi 11.700. Oke, selanjutnya adalah purchases ya tadi. Purchases kalau kita cek kembali, totalnya adalah 12.400 sebagai saldo awal. Dan tadi dalam 3 transaksi ini ada penambahan purchases senilai $1.000. Nah, sekarang closing balance kita untuk purchases adalah 13.400. Berikutnya adalah sales. Oke. Saldo awal 14.600. Kemudian ada adjustment di sini. Ada penambahan 1.040. Jadi kita tambahkan 1.040. Maka akan menjadi 15.640. Terus kita ada sundry payables yang tidak ada perubahan. Kemudian ada trade receivable. Trade receivables tadi, saldo awalnya adalah 12.000. Kita ambil 12.000. Kita tambahkan dengan
$800 ya. Dan akhirnya sekarang menjadi 12.800. Kemudian ada bank loan interest yang tidak ada perubahan apa-apa ya. Jadi nominalnya akan tetap di 1.400. Nah, selanjutnya ada perubahan di other expenses. Di mana sebelumnya kita punya saldo $11.020, terus ada perubahan di mana kita menambahkan $260 dan menjadi $11.280. Paling terakhir adalah vehicles, ini juga tidak ada perubahan, jadi kita akan tetap tulis di nominal 2020. Sehingga sekarang kita sudah selesai menginput semua perubahan yang sesuai dengan transaksi dan nominalnya menjadi $53.960. Pertanyaan berikutnya adalah di mana kita harus menyiapkan 3 hal. Yang pertama adalah ledger account-nya, kedua adalah statement of profit or loss, yang ketiga adalah statement of financial position. Oke, jadi kita akan pertama bikin ledger account dulu, di mana kita akan harus melakukan penjurnalan sebelumnya, baru kita akan mentransfer dan post ke profit or loss dan financial position. Begitu. Oke, kita baca dulu ya soalnya. A business is established with capital of $2,000. Oke, jadi pertama mereka sudah kasih tahu kita bahwa ada modal atau equity senilai $2,000. And this amount is paid into a business bank account by the proprietor. Oke, jadi nilai $2,000 ini masuk ke dalam bank account ya. Jadi kalau teman-teman udah mulai hafal, ini akan mungkin sudah ada bayangan ya. Journal entry-nya akan seperti apa. Jadi satu equity, satu lagi bank account. Mungkin teman-teman udah bisa tebak nih apa journal entry-nya. Terus, during the first year's trading, the following transactions occurred. Oke, yang pertama ada purchases of goods for resale on credit. Oke. Senilai $4.300. Terus kedua, payments to trade accounts payable. $3.600. Terus ketiga ada sales all on credit. Jadi perhatikan all on credit dibilangnya. $5.800. 4 ada payments from trade receivables. Oke, $3.200. Non-current assets purchase for cash. Oke, di sini ada non-current asset. Itu satu aset, terus dibelinya pakai cash. Cash itu juga aset. Jadi ada pergerakan di sisi aset untuk yang ini 1.500. Dan yang paling terakhir adalah other expenses, di mana ini semua juga menggunakan cash senilai 900. Dan yang paling terakhir adalah the bank has provided an overdraft facility of up to $3,000. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwa kalau ada soal yang info ada overdraft ini bisa disebut adalah negative bank balance ya. Artinya kalau misalnya kita ada bank account ya atau cash at bank seperti itu, kita akan masukkannya sebagai aset dan di sisi debit. Tetapi overdraft itu adalah kebalikannya, di mana ini kita mengambil uang yang lebih banyak dibanding yang kita punya di bank account kita. Jadi istilahnya akhirnya banknya yang meminjamkan uang ke kita, dan ini adalah pinjaman yang berupa jangka pendek gitu ya. Jadi ini akan muncul sebagai liability, dan karena ini liability munculnya di sisi kredit. Kita telah membangun suatu bisnis dengan capital $2,000 dan uang ini masuk ke bank account kita. Oke.
Ini saya akan bilang ini transaksi A. Kita kasih keterangannya establishing business ya. Oke. Tadi kan 2000 ya. Nah, nilai 2000 ini itu akan ke-reflect di account mana aja sih? Pertama kan equity tadi ya. Berarti kita tulis aja capital. Nanti ini masuk ke capital account kita. Terus debitnya adalah ke cash at bank. Oke. Nah, yang transaksi pertama adalah purchases of goods for resale on credit. Oke. Kita bilang aja ini B, ya. Kita bilang ini purchases. Senilai 4.300. Oke, ini masuk kemana aja? Masuk ke, pertama ada account purchases ya. Kita akan debit purchases account. Kemudian, kita akan ke trade accounts payable. Kenapa ke trade accounts payable? Karena dibilang semuanya itu pakai kredit, jadi tidak ada cash yang keluar, jadi hutang kita ke supplier itu meningkat gitu. Nah, yang selanjutnya, payments to trade accounts payable. Oke, setelah kita udah melakukan pembelian, sekarang kita melakukan pembayaran. Payments to trade payables gitu ya. Payments to trade payable senilai 3.600. Oke. Kedua account mana aja yang kita akan menjurnalkan? Yang pertama adalah karena tadinya kita ada hutang ke trade payables di sisi kredit, kita sekarang menguranginya. Jadi kita akan debit ke trade payables account kita untuk mengurangi liability kita. Terus kita akan kredit cash at bank. Kenapa? Karena cash kita keluar, cash kita berkurang setelah kita bayar ke supplier, gitu ya. Nah, selanjutnya ada sales. Oke, saya akan tulis ini sebagai D. Dan sales itu adalah senilai 5.800. Oke. Kemana saja ini? Pertama, sales itu dilakukan semuanya on credit. Nah, kalau on credit artinya kita nggak dapat cash, tapi yang kita dapat adalah trade receivables. Jadi kita akan debit trade receivables account, terus kita akan credit sales account, gitu ya, dengan nilai 5.800. Nah, yang transaksi keempat, atau yang saya akan bilang transaksi E di sini, ada payment from trade accounts receivable. Oke, jadi setelah kita melakukan penjualan, sekarang trade receivables-nya sudah bayar. Jadi ini payments from trade receivables. Nilainya adalah 3.200. Ini kemana saja? Kalau misalnya tadinya kita penjualan, kita meningkatkan trade receivables di debit, sekarang trade receivables-nya kita kreditkan. Terus yang kita debitkan adalah cash at bank, karena sekarang cash itu masuk ke bisnis kita. Ya. Kemudian ada non-current assets purchase for cash. Oke, kita akan tulis ini juga. Jadi ada non-current assets. Senilai 1.500. Oke, nah non-current assets itu aset. Jadi kalau aset kita bertambah, kita akan debitkan account non-current asset kita.
kalau kita mau spesifik, kita juga bisa nanti debitkan account yang khusus non-current asset apa yang dibeli. Jadi kalau misalnya ini sebenarnya vehicle yang dibeli, kita akan debitkan ke vehicle account seperti itu. Nah, karena kita bayarnya pakai cash, kita akan kredit cash at bank. Karena cash kita berkurang, aset kita berkurang. Terakhir adalah, sebelum yang paling terakhir, ada other expenses. Oke. Oke, other cash expenses senilai 900. Oke, ini kemana saja? Kita pertama akan debitkan other expense account kita. Terus kita kreditkan cash at bank. Oke. Nah, bagaimana tentang yang overdraft? Oke, ini gimana nanti ya? Kita akan melihat pada saat kita mencoba mengisi ledgers. Tapi tentunya kalau ada overdraft, teman-teman perlu ingat, overdraft itu bersifat sebagai liability ya. Nanti saya akan tunjukkan di dalam pada saat kita menyusunkan ledger untuk cash at bank. Jadi pertama kita coba ke situ dulu ya. Oke, sekarang setelah kita melakukan penjurnalan, kita masuk ke prepare the ledger accounts yang di bagian pertama ini. Oke, yang paling pertama saya akan buat ledger account untuk cash at bank. Oke, cash at bank ini ada 3 account-nya. Sisi kiri adalah debit, sisi kanan kredit. Sekarang kita tinggal post saja semua yang kita sudah jurnalkan sebelumnya. Oke, jadi kalau saya lihat di sini ada satu masuk ke sisi debit untuk mereflect capital, gitu ya. Capital 2000. Kemudian di purchases tidak ada, tetapi di payments to trade payables yang transaksi C ada, kita kredit ya, cash at bank. Jadi kita akan bilang trade payables. Trade payables senilai 3.600. Selanjutnya, kalau kita lihat lagi, D, apakah ada di cash? Tidak ada. Di E ada satu lagi untuk trade receivables, kita debitkan account cash at bank. Oke. Ini akan dalam nilai 3.200. Oke, selanjutnya kita di dua transaksi terakhir ada ya, non-current assets, credit cash at bank, terus other expense kita credit juga cash at bank. Jadi di sini non-current assets masuk di sisi kredit. Kemudian other expenses. Oke, sekarang kita akan menjumlahkan ini semua untuk menentukan berapa sih totalnya. Dan teman-teman harus ingat bahwa ini akan harus balance ya. Jadi kalau teman-teman coba lihat deh, di sebelah kiri kan 5.200 ya. Kalau di sisi kanan, itu totalnya sekitar 6.000, begitu ya. Berarti kita ada perbedaan di balance ya, sisi kreditnya itu melebihi sisi debit. Nah, kita harus memahami bahwa
ini adalah account untuk mencerminkan berapa uang yang kita punya secara cash ya, begitu. Dan cash, ingat aja, itu selalu by default itu dicatat sebagai debit. Tapi bagaimana kalau kayak situasi seperti ini, di mana kreditnya malahan yang melebihi debitnya? Ini artinya kita punya closing balance yang negatif sebenarnya untuk cash, gitu. Karena by nature dia di debit, tapi ini kreditnya yang melebihi. Jadi caranya, kalau kita mau tutup suatu account ya, untuk menentukan closing balance-nya untuk periode ini, kita jumlahkan dulu sesuai dengan sisi yang paling besarnya. Berarti ini 6.000, ini 6.000. Terus selisihnya, kita tulis ini adalah balance carried down sebesar 800, begitu ya. Jadi pada saat kita buka di periode baru, di periode berikutnya, ini kita akan bilang balance brought down untuk opening balance senilai 800. Nah, jadi gimana cara kita baca ini? Cash at bank kita tutup akhir periode dengan 800, tapi di sisi kredit. Artinya kita ada overdraft senilai 800. Dan makanya sebelumnya tadi sudah dibilang, the bank has provided an overdraft facility of up to 3,000. Jadi karena kita cash at banknya sekarang negatif, kita dalam artian kita ada overdraft nih sekarang 800, begitu ya. Nah, mungkin teman-teman ada sedikit kebingungan, kenapa pada saat saya tadi postingan yang tadi saya bilang kayak capital nih contohnya ya. Capital, kenapa yang saya tulis adalah capital di cash at bank account, begitu. Nah, teman-teman bayangin ini kan suatu account ya, ini account yang khusus buat cash at bank. Yang saya tulis di sebelah kiri secara tertulis, bukan nominal angka ya, itu maksud saya ini mereflect transaksi yang terjadi di cash at bank, tapi karena apa, begitu. Jadi kalau di sini cara bacanya adalah, cash at bank saya ini meningkat sebesar $2.000 dikarenakan saya ada pemasukan modal seperti itu. Makanya cara bacanya adalah ini adalah capital yang membuat cash at bank saya meningkat sebesar 2.000 gitu. Bisa juga kita baca seperti cara itu ya. Nah, kita coba lanjutkan ke yang account berikutnya. Kita coba bikin yang capital nih sekarang ya. Oke. Kalau untuk capital, karena transaksinya cuma terjadi sekali, account-nya nggak akan sepanjang yang cash at bank. Jadi saya akan coba muatkan di dalam halaman ini. Ini kita buat capital account ya. Oke, jadi sama seperti sebelumnya, kita ada cash at bank. $2.000. Oke. Nah, ada satu hal lagi nih teman-teman. Sebenarnya ada profit or loss-nya di sini. Mungkin kita akan explore nanti ya, pas kita udah menentukan berapa nih profit yang kita sudah hasilkan. Jadi, saya akan pause di sini dulu. Kita akan kembali lagi ke capital account karena nanti akan ada profitnya dari semua transaksi ini. Kita coba bikin account berikutnya dulu, trade accounts payable ya. Oke, trade accounts payable tuh ada beberapa transaksi juga. Ada cash at bank. Oke, kita telah mengeluarkan cash untuk membayar payables kita senilai 3.600. Kemudian kita awalnya ada purchases ya, senilai 4.300. Oke, kita bisa langsung closing account ini. Nah, karena yang paling besar adalah 4.300, ini akan menjadi total kita. Terus selisihnya adalah balance kita. Jadi balance carried down
adalah 700. Dan ini akan menjadi balance brought down di periode selanjutnya. Oke. Mari kita ke purchases. Nah, purchases mungkin tidak begitu besar. Saya akan coba buat di sisi sini. Oke. Purchases itu hanya ada satu transaksi, yaitu trade accounts payable. Oke, saya singkat jadi TP, jadi 4.300. Dan karena ini saja, akunnya kita akan tutup langsung dengan 4.300. Ini yang menjadi balance brought down kita. Selanjutnya ada non-current assets, kita buatkan juga. Saya akan persingkat menjadi NCA, ya. Dan yang terjadi adalah cash at bank. Kita telah membeli suatu non-current asset menggunakan cash sebesar 1.500. Karena tidak ada lagi transaksinya, kita bisa langsung tutup. Ini yang menjadi balance kita. Oke, kita sekarang lanjut ke sales. Oke, di dalam sales itu juga hanya ada sekali transaksi. Coba kita lihat ya. Tadi sales itu hanya terlihat di transaksi D. Dan kita akan masukkan trade receivables. Ini saya akan persingkat sebagai TR 5.800. Kita bisa langsung tutup. Oke. Selanjutnya ada trades account receivable. Dan di sini ada beberapa transaksi yang terjadi. Ada sales yang di sebelah kiri. Jadi kita akan tulis sales di sini. 5.800. Terus ada cash at bank juga. Karena receivables kita sudah bayar sekian. Oke, yang paling besar adalah 5.800. Itu akan menjadi closing balance kita, selisihnya maksudnya. 5.800 balance yang akan dibawa ke periode berikutnya, maka menjadi 2.600. Baik. Selanjutnya ada other expenses.
Oke, other expenses pergerakannya hanya karena ada cash at bank senilai 900. Oke. Nah, ledger account yang paling terakhir yang tadi saya sebut di awal adalah profit or loss. Jadi sekarang kita harus mengadjust profit or loss account kita sesuai dengan beberapa transaksi yang biasa akan masuk ke profit or loss. Sini saya akan gambarkan dengan warna yang berbeda. Oke, apa saja sih yang masuk ke profit or loss? Tadi ada beberapa yang saya sudah sebut. Yang satu adalah purchases. Nah, purchases ini karena akan mengurangi profit kita masukkan ke sisi debit. Kita tulis di sini purchases. Ada senilai 4.300. Terus apalagi sih sales. Sales akan meningkatkan. Kita tulis sales di sisi credit karena dia akan menambahkan income. 5.800. Other expenses juga masuk. Oke, senilai 900. Kita coba jumlahkan ya sekarang. Dan berapapun selisihnya, itulah yang menjadi profit kita, yang nanti kita dapat masukkan ke capital. Oke, kita lihat mana sisi yang paling besar. Kalau di sini, sepertinya 5.800 itu yang paling besar. Oke, selisihnya adalah 600. Nah, apa ini 600? 600 ini adalah profit for the year kita sebenarnya. Karena setelah kita terima sales, kita kurangi dengan purchases, kita kurangi dengan other expenses, kita dapat berapa net profit kita, begitu ya. Nah, ini kemana angkanya? Ini kita balik lagi ke capital, dan kita akan menambahkan capital kita. Kita akan kembalikan uang profitnya, kita masukkan lagi ke bisnis, begitu. Jadi ini kita bisa sebut profit or loss account. Oke. Nah, sekarang capital account kita bisa tutup. Totalnya 2.600. Ini adalah balance yang kita akan bawakan ke periode selanjutnya. Begitu ya. Nah, sekarang semua ledger sudah kita buat ya, teman-teman. Kita akan masuk ke bagian selanjutnya, yaitu di mana kita harus siapkan statement of profit or loss. Statement of profit or loss, kita akan menggunakan template yang cukup sederhana ya. Ini hanya seperti cara kita tadi perhitungkan profit for the year sebenarnya, di dalam bentuk yang berbeda. Oke, pertama adalah ada sales. Tadi sales kita 5.800 ya. Terus kita ada yang namanya cost of sales. Nah, ini sebenarnya ada beberapa komponen di dalamnya, teman-teman.
Tapi di dalam soal ini kita hanya ada purchases, ya, 4.300, jadi ini akan hanya terbuat dari purchases. Seharusnya ada juga komponen inventory. Nah, ini akan kita kurangi, kita akan dapat gross profit kita atau laba kotor kita ya. Selanjutnya ada other expenses tadi. Oke, other expenses senilai 900. Ini kita akan kurangi juga. Kalau ada other income, kita juga masukkan di sini. Kita akan tambahkan ke gross profit kita. Setelah ini sudah dihitung, kita akan dapat yang namanya profit for the year atau laba bersih. Yang senilai 600 tadi. Begitu ya, teman-teman. Sekarang kita coba buat statement of financial position, yaitu yang permintaan yang ketiga di sini ya. Nah, kalau di statement of financial position, saya akan buat dua kolom, di mana yang sisi paling kanan itu adalah untuk total. Jadi biasa kalau kita buat statement of financial position, kita mulai dari sisi asetnya terlebih dahulu. Oke, di dalam assets, tadi kan ada penambahan non-current asset. Kita bisa langsung masukkan di sini. Jadi udah dapat total non-current assets kita itu 1.500. Kemudian ada juga beberapa current assets. Nah, apa saja current assets tadi? Yaitu trade receivables kita. Begitu ya. Nah, trade receivables kita dan nggak ada current assets yang lain, maka kita akan langsung tulis di kolom kanan. Mungkin teman-teman mikir, tadi kan bukannya ada cash at bank ya? Nah, seperti yang kita tadi sudah bahas, cash at bank kita, setelah kita melakukan postingan ya, mungkin awalnya memang ada cash at bank, tetapi setelah transaksi yang terjadi selama 1 tahun, cash at bank kita sekarang menjadi di balance negatif, dan itu menjadi liability. Kita dalam kata lain, kita udah nggak ada cash at bank lagi, kita yang ada malah liability. Jadi ini kita bisa langsung jumlahkan ya untuk dapat total assets kita. Total assets kita 4.100. Oke. Berikutnya, kita harus pastikan liability dan equity kita itu balance dengan assets kita. Jadi kita coba bikin capital and liabilities kita sekarang ya. Mungkin untuk membedakan, saya akan menggunakan warna yang berbeda. Oke, pertama kita akan mengisi capital kita dulu. Oke, tadi kan capital kita sudah kita tentukan bahwa pada akhir periode setelah ada pemasukan dari profit yang kita dapat setelah kegiatan operasional tahun pertama, capital kita pada akhir tahun itu menjadi 2.600. Jadi kita bisa langsung masukkan di sini 2.600 dan tidak ada lagi untuk pergerakan capital. Kita masuk ke liability sekarang. Liabilities kita hanya ada current liabilities ya. Kalau kita misalnya ada bank loan atau yang lain, itu akan masuk ke non-current liabilities.
current liabilities kita itu ada 2. Yang pertama adalah trade payables. Yang tadi kita sudah tentukan nilainya setelah closing itu 700. Terus, yang tadi kita sudah bahas, ada cash at bank yang negatif sekarang. Itu menjadi liability ya. Jadi kita akan sebut bank overdraft, bukan cash at bank. Senilai 800. Ini kalau kita jumlahkan, kita dapat total liabilities, current liabilities, lebih tepatnya 1.500. Dan kita bisa jumlahkan. Maka total capital and liabilities kita adalah 4.100 dan sudah balance. Demikian penjelasan contoh soal untuk Chapter 6 From Trial Balance to Financial Statements. Selanjutnya, teman-teman dapat buka Google Classroom dan mengerjakan latihan soal yang saya sudah siapkan di dalam bentuk Google Form. Kemudian, teman-teman dapat akses jawabannya beserta penjelasan soal latihan setelah teman-teman sudah submit jawaban kalian atas latihan soal tersebut.